Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan masuk ke bab 7, di mana di bab 7 kita akan belajar mengenai saluran transmisi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis saluran transmisi yang dibahas dan juga analogi antara persamaan-persamaan yang terlibat di dalam saluran transmisi ini dengan yang pernah kita pelajari di bab 5. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada dasarnya, pada saat kita membicarakan saluran transmisi, kita akan bertanya apa fungsi dari saluran transmisi itu. Nah, fungsi dari saluran transmisi adalah untuk mengirimkan gelombang elektromagnetik dari satu titik ke titik lain. Dan berdasarkan bentuknya, ternyata saluran transmisi yang dibahas di bab 7 ini adalah saluran transmisi yang strukturnya terdiri atas dua buah konduktor yang terpisah, di mana di antara dua buah konduktor yang terpisah tersebut terdapat medium dielektrik. Contoh dari saluran transmisi yang kita bahas di bab 7 ini adalah kabel koaksial. Kalau kita lihat di sini, ada dua buah konduktor, yaitu konduktor yang bagian dalam, yang di sini diberi penjelasan sebagai center core, dan ada konduktor bagian luar yang berwarna coklat, ini adalah metallic shield, dan di antara konduktor luar dan konduktor dalam ada dielektrik. Ada lagi yang disebut dengan kabel paralel, di mana ada dua buah konduktor yang terpisah. Ada lagi yang namanya microstrip line, di mana konduktornya adalah ground plane, dan juga konduktor yang ada di atas ini yang bagian berwarna kuning, di mana antara konduktor atas dan konduktor bawah ground plane dipisahkan oleh dielektrik. Dan ini adalah jenis-jenis kabel saluran transmisi yang dibahas di bab 7. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa pada dasarnya saluran transmisi adalah kabel. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa harus dibahas secara khusus mengenai kabel ini? Karena pada dasarnya kalau kita ingat lagi di mata kuliah tentang rangkaian listrik, di mana pada suatu rangkaian terdapat generator, terdapat hambatan, di mana di sana terdapat kabel. Nah, pada saat kita membahas tentang rangkaian listrik, mau bentuk apapun kabelnya, mau sepanjang apapun tidak akan berpengaruh terhadap daya yang diterima oleh beban. Tapi sekarang kenapa untuk hal yang tidak berpengaruh itu diadakan satu topik khusus? Nah, sekarang mari kita perhatikan. Yang harus kita ingat adalah bahwa kita pada prodi teknik telekomunikasi ini membahas berbagai teknologi telekomunikasi yang seringkali menggunakan frekuensi yang tinggi, di mana frekuensinya itu pada order di atas 100 MHz. Contoh, GSM menggunakan frekuensi 900 MHz, yang artinya jika kita ingin menghitung panjang gelombangnya, maka panjang gelombang dari frekuensi sinyal GSM itu adalah 1/3 meter. Sehingga kalau kita memiliki kabel yang panjangnya hanya 10 meter, yang kata kita pendek, maka kabel yang 10 meter itu akan terasa panjang, akan terasa jauh jika dirasakan oleh suatu gelombang yang panjangnya hanya 33 cm. Dan bandingkan dengan rangkaian yang kita bahas pada saat mempelajari rangkaian listrik. Frekuensi yang digunakan pada rangkaian listrik hanya 50 Hz, yang artinya panjang gelombangnya adalah C dibagi 50 Hz, yaitu sekitar 6.000 km. Sehingga panjang gelombangnya adalah 6.000 km. Bayangkan, jika saya mempunyai generator di Jakarta dan bebannya ada di Surabaya, di mana jarak antara Jakarta dan Surabaya itu adalah 800 km, yang sebenarnya jauh. Tapi 800 km ini, jika dilihat dari gelombang yang panjangnya 7.000 km, maka 800 km ini dianggap sangat dekat, sehingga bisa dianggap kabel yang menghubungi generator ke hambatan dari Jakarta ke Surabaya
yang panjangnya 800 km itu dapat diabaikan, seperti itu. Tapi kalau kita membicarakan tentang frekuensi-frekuensi tinggi, nah itu tidak bisa diabaikan. Nah, sekarang pada saat kita membicarakan saluran transmisi, maka besaran yang kita gunakan adalah tegangan dan arus. Berbeda dengan di bab 5, di mana pada saat kita membicarakan tentang hukum Maxwell, kita selalu membicarakan tentang intensitas medan listrik ataupun intensitas medan magnet. Nah, sekarang ternyata setelah dilihat dari penurunan persamaan yang nanti akan kita lakukan, ternyata saluran transmisi yang terdiri atas dua buah konduktor memiliki persamaan gelombang tegangan dan arus yang sifatnya sama dengan persamaan gelombang datar untuk medan listrik dan medan magnet. Yaitu di mana sifat dari gelombang datar yang kita tahu adalah medan listrik itu akan tegak lurus terhadap medan magnet dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Dan untuk saluran transmisi yang ada di bab 7 ini ternyata tidak ada komponen gelombang tegangan maupun gelombang arus yang searah dengan arah rambat gelombang. Sehingga dari sini diketahui bahwa persamaan gelombang tegangan maupun arus yang ada di bab 7 ini akan sama dengan persamaan gelombang datar di bab 5. Sekarang mari kita lihat persamaan gelombang. Misalkan saya memiliki suatu beban yang terhubung ke generator yang dia memiliki hambatan dalam melalui sebuah saluran transmisi yang berwarna hijau ini. Di sini diketahui bahwa panjang saluran transmisi adalah D dan tegangan di sisi kiri saluran transmisi adalah V1, sedangkan tegangan di beban ZL adalah V2. Arus yang masuk ke saluran transmisi kita sebut I1, dan arus yang keluar dari saluran transmisi kita sebut I2. Yang harus kita ingat adalah bahwa I1 tidak sama dengan I2, dan V1 tidak sama dengan V2. Dan konsep ini sangat berbeda dengan apa yang telah kita pelajari di mata kuliah rangkaian listrik. Karena kalau kita lihat, seolah-olah di kabel yang berwarna hijau ini tidak ada hambatan atau apapun. Tapi kalau kita melakukan zoom, misalnya kita zoom bagian sepanjang delta Z ini, maka kalau kita lihat ternyata pada setiap bagian saluran transmisi akan terdapat suatu resistor yang terhubung secara serial, induktor, kapasitor, dan juga resistor yang terhubung secara paralel. Sehingga berdasarkan gambar ini, maka jelas saja sudah kita bisa dapat kita katakan bahwa I1 tidak sama dengan I2 dan V1 tidak sama dengan V2. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan tegangan dan arus pada rangkaian ini. Kita terapkan KVL pada loop di samping. Di sini akan kita dapatkan persamaan seperti yang kita lihat bahwa V sama dengan bisa kita lihat di sini, di mana dengan melakukan penyederhanaan maka akan kita dapatkan bahwa minus dV per dz sama dengan I dikalikan R tambah L dI dt. Nah, sekarang ternyata persamaan ini adalah persamaan telegrafer untuk tegangan. Dan sekarang kita akan mencari persamaan telegrafer untuk arus. Untuk persamaan telegrafer pada arus, kita terapkan KCL pada titik A, di mana di sini kita katakan bahwa I sama dengan arus di bagian berwarna ungu, ditambah arus di bagian berwarna hijau, tambah arus yang berwarna biru. Di mana arus berwarna biru adalah I ditambah dI per dz dikalikan delta Z. Jika persamaan ini kita rapihkan, maka kita akan mendapatkan persamaan telegrafer untuk arus. Nah, sekarang mari kita lihat persamaan telegrafer untuk arus dan persamaan telegrafer untuk tegangan. Untuk kasus di mana saluran transmisinya tanpa redaman, di mana besarnya G
dan R adalah 0, akan kita dapatkan persamaan ini. Dan kemudian, jika persamaan telegrafer untuk arus kita turunkan kembali terhadap Z, akan kita dapatkan sebagai berikut. Dari sini, penulisannya bisa kita ganti. Antara penurunan terhadap ruang dan terhadap waktu kita tukar. Dan dengan melakukan substitusi, di mana dV per dz dari persamaan telegrafer untuk tegangan akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Di mana kalau kita lihat bentuk persamaannya adalah arus jika diturunkan 2 kali terhadap Z sama dengan LC dikalikan arus yang diturunkan 2 kali terhadap waktu. Dengan cara yang sama, maka persamaan orde 2 untuk tegangan kita dapat seperti ini. Ini adalah persamaan orde 2 untuk tegangan dan arus yang tadi telah kita kerjakan. Dan mari kita bandingkan persamaan ini dengan persamaan orde 2 untuk medan listrik dan medan magnet pada medium yang tidak meredam. Di mana kita memiliki persamaan ini, di mana kalau kalian ingat lagi apa yang telah kita pelajari di mata kuliah medan 1, bahwa hasil dari persamaan orde 2 untuk medan listrik dan medan magnet ini kita akan menghasilkan suatu gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif dan Z negatif, sehingga melihat kesamaan bentuk antara persamaan telegrafer yang sudah diturunkan 2 kali dengan persamaan di sisi kanan, maka dapat kita simpulkan bahwa gelombang tegangan dan arus pada saluran transmisi 2 konduktor memiliki bentuk yang sama dengan persamaan gelombang datar. Terima kasih atas perhatiannya.